Pemerintah melarang mudik Lebaran 2021. Pelarangan dilakukan mulai 6-17 Mei 2021. Polisi juga telah melakukan penyekatan guna menghalau para pemudik. Namun meski mudik dilarang, tidak sedikit masyarakat tetap nekat berangkat ke kampung halaman. Kerinduan kampung halaman dan keinginan kuat bersilaturahmi dengan orang tua dan kerabat membuat para pemudik mencari segala cara untuk bisa lolos dari penyekatan maupun checkpoint yang tersebar di 381 titik. Kakor Lantas Polri, Irjen Polisi Istiono, saat meninjau pos penyekatan di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, mengatakan secara umum volume kendaraan yang mudik tujuan Jawa turun 60%, sedangkan ke arah Bandung, Jawa Barat turun sekitar 70%. Dan untuk wilayah Sumatera turun menjadi 41%. Sementara itu, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, mengatakan pihaknya telah melakukan tes acak terhadap sekitar 6.000 orang di pos penyekatan mudik. Hasilnya, lebih dari 4.000 orang pemudik positif virus corona. Hal itu diketahui dari tes acak yang digelar pemerintah di jalur-jalur mudik. Terkait dengan pelarangan peniadaan mudik, nanti akan dilaporkan oleh Pak Menteri Perhubungan. Namun secara umum, pengetatan yang dilakukan oleh Polri itu di 381 lokasi, dan operasi ketupat kemarin jumlah pemudik yang di random testing dari 6.742, konfirmasi positifnya 4.123 orang. Dan dilakukan isolasi mandiri 1.686 orang dan dirawat 75 orang. Polri maupun Kemenhub memprediksi puncak mudik Lebaran 2021 akan terjadi Selasa 11 Mei atau Rabu 12 Mei 2021. Sesungguhnya imbauan kepada masyarakat untuk tetap tidak melakukan perjalanan mudik di tengah pandemi COVID-19 terus digaungkan. Alasan peniadaan mudik bukan cuma demi kepentingan pribadi, tapi juga untuk banyak orang. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, nekat mudik meski dilarang. Itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Halo, selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami, Pak. Pak, kalau kita lihat ini sosialisasi untuk pelarangan mudik di masa pandemi COVID-19 terus digaungkan. Namun, faktanya di lapangan ini tetap masih saja ada pemudik yang mencoba nekat untuk pulang kampung. Ini bagaimana Anda melihatnya, Pak? Ya, pertama memang pemerintah saya merasa perlu diapresiasi ya untuk tahun ini. Jauh lebih serius dari tahun sebelumnya. Nah, sudah banyak sekali himbauan-himbauan dilakukan dan upaya-upaya untuk mencegah juga terlihat ya. Mungkin yang perlu lebih diperkuat adalah bagaimana memberikan fasilitas ya kepada orang yang tidak mau mudik atau bersedia tidak mudik, tetapi dia ada kendala-kendala. Misalnya dia ingin mentransfer sebagian uangnya, mentransfer barang-barang yang biasa mereka akan bagikan ke keluarga-keluarganya, misalnya, itu dimudahkan, ya, misalnya dengan memberikan fasilitas pengiriman atau transfer gratis untuk keluarganya di daerah-daerah, misalnya, bagi orang yang ingin mengirimkan hasil uangnya kepada keluarganya, misalnya seperti itu. Nah, tetapi juga saya melihat ini ada pengelompokan orang, ya, ada jejaring, ya, yang begitu kuat di antara terutama pengendara motor, yang kemudian mereka bersama-sama, ya, secara sengaja memang ingin menjebol itu semua larangan-larangan itu, dan kemudian mereka secara bersama-sama mendorong ya agar brigade atau upaya-upaya pencegahan itu memang jebol. Yeah. Nah, orang-orang seperti ini, kalau tadi betul ya data dari Pak Airlangga bahwa 6.000 lebih orang yang secara acak dites itu ada 4.000, itu kan sekitar 60% lebih kok. Nah, inilah yang kalau data ini benar, maka ini potensinya, walaupun tadi dibilang bahwa yang mudik itu menurun, tetapi sudah cukup ya. Data ini memberikan indikasi
potensi penularan di desa-desa itu sangat-sangat besar. Betul. Nah, oleh karena itu warga di desa, para kepala desa, panitia di desa itu harus betul-betul sigap. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi pertahanan terakhir itu adalah di komunitas. Nah, jangan sampai orang yang mudik, ya, asumsinya mereka orang yang tidak membawa virus, ya, asumsinya mereka betul-betul orang yang perlu di review, perlu dites, perlu diamati. Jangan sampai kelengahan terus kemudian menjadi musibah, dan itu sudah terjadi di banyak tempat, ya, klaster-klaster baru muncul. Ya, ini sebenarnya apa Pak yang memunculkan faktor ketidakpatuhan sebagian masyarakat? Ya, kita bisa memahami ya bahwa memang ada sebagian masyarakat yang karena dukungan ekonomi di kota, mungkin pekerjaan sudah tidak ada, ya, kemudian dalam situasi seperti ini tentu dia nggak mungkin untuk bisa bertahan lama di kota di saat pekerjaan harian, ya. Misalnya pedagang kaki lima atau buruh bangunan itu tidak ada pekerjaan, maka satu-satunya cara untuk dia bisa bertahan adalah dia dengan pulang. Itu ada kelompok yang masyarakat seperti itu. Tetapi yang menurut saya masih tetap menjadi pendorong besar adalah magnet keluarga, karena desa kota ini kan ada ketimpangan sehingga banyak sekali warga komunitas di desa itu bekerja di kota. Nah, dalam situasi Lebaran seperti ini mereka sudah terbiasa bahwa dia akan berkumpul dengan keluarga, sehingga magnet desa di mana keluarga, istrinya, anaknya, ya, keluarga besarnya itu ada di desa, dan ini sudah terbiasa mereka ingin berkumpul. Inilah yang menjadi pendorong begitu kuat orang ingin pulang, apapun resikonya. Nah, ini yang menjadi sangat-sangat sulit. Jadi saya melihat apa yang ditayangkan di televisi, ya, itu menjadi mudah-mudahan negeri ini selamat. Mudah-mudahan negeri ini betul-betul tidak terjadi seperti di India. Nah, tetapi ada kelompok pendorong yang jauh lebih kuat, yaitu tadi yang saya sebutkan. Jadi jejaring-jejaring orang, ya, sebelum dia pulang, dia itu sudah di WA grup mereka sudah berbicara, mari kita pulang sama-sama. Dan memang kebiasaan mereka pulang itu tidak sendirian, berkelompok. Nah, pada saat orang ini berkelompok, kekuatannya mereka untuk pulang, ya, untuk mendobrak semua barikade yang ada itu jauh lebih besar. Pada saat mereka itu diputar balikkan arah, itu bukan berarti pulang. Mereka balik lagi. Balik lagi. Dan kemudian mereka bahkan menunggu teman-teman yang lain. Sehingga di jalan-jalan mereka itu berkelompok jauh lebih besar dari kelompok yang mereka sendiri. Bergabung. Nah, inilah yang terus kemudian petugas-petugas kita di lapangan menjadi sangat-sangat kerepotan. Tetapi sebetulnya apa yang dilakukan ini sangat berpotensi terjadinya penularan di kampung mereka. Makanya warga di kampung yang harus bersiap, ya, review mereka, buat persiapan isolasi mandiri. Kemudian sekarang saya mendengar dari Kementerian Kesehatan mereka juga sudah menyiapkan rumah sakit, ya. Pokoknya siapkan kondisi yang terburuk dalam situasi seperti ini agar tidak keteter, ya, seperti yang terjadi di India atau bahkan sekarang pun di negara-negara lain, ya. Malaysia sudah lockdown, ya. Brunei Darussalam juga sudah memperketat. Semua negara sekarang sedang berupaya untuk menghindari musibah karena contohnya kasat mata. Ya. India udah betul-betul repot. Nah, kalau Indonesia mengalami hal seperti itu, saya kira tidak bisa disalahkan, ya, pemerintah lagi. Ini perilaku kita sebagai masyarakat. Oleh karena itu kita harus bahu-membahu, ya, menjaga agar jangan sampai musibah pasca Lebaran terjadi. Baik. Pak Imam, ini apakah ada faktor juga dikarenakan adanya informasi yang beredar sejumlah WNA yang diperbolehkan masuk ke Indonesia, sementara masyarakat Indonesia itu sendiri dilarang untuk mudik, dan mungkin masyarakat ada yang menilai, oh ini tidak adil nih, sampai akhirnya ada yang nekat memaksa untuk mudik. Ini bagaimana pandangan Anda, Pak Imam? Bisa jadi itu adalah salah satu kekeliruan, ya, yang menurut saya pemerintah hal-hal seperti ini
menjadi terlalu mudah untuk menjadi menjadi bahan yang digoreng lah, katakan begitu. Nah, namun sebetulnya kalau kita lihat dari jumlah WNA yang masuk itu relatif sedikit dan kemudian mereka tentu mendapatkan review yang ketat. Namun jelas bahwa kebijakan-kebijakan seperti ini akan memudahkan orang, terus kemudian menjadikan ini sebagai satu kebijakan yang dianggap kontradiktif. Namun ya apapun ya sebetulnya tentang masalah mudik ini adalah menyangkut keselamatan kita bersama, bukan menyangkut para pejabat. Jadi kalau seandainya toh tidak ada larangan untuk mudik sekalipun, dengan kita melihat ya membaca apa yang terjadi di banyak tempat ya di negara-negara lain, itu kita sendiri yang harusnya melakukan upaya-upaya preventif, bukan karena kebijakan pemerintah. Saya tidak ingin memasukkan ini ke dalam pro kontra, apakah ini sebetulnya karena kelemahan pemerintah atau tidak. Ini menyangkut diri kita sendiri, menyangkut kampung halaman kita, menyangkut keluarga kita yang ada di desa-desa. Jadi saya melihatnya mudik, oke, bisa dilakukan, tetapi diatur waktunya, jangan bersamaan. Apalagi dalam situasi seperti ini. Jadi supaya tidak terjadi kerumunan besar, apalagi kalau nanti pulang kampung ada acara ya, bertemu dengan tetangga, dengan orang tua tanpa protokol kesehatan, maka saya tidak bisa bayangkan musibah yang akan terjadi di negeri ini. Ya, ini artinya Pak, apakah memang masih banyak masyarakat yang kurang paham dengan bahaya dari COVID-19 ini? Bisa jadi ada sebagian yang paham, tetapi tidak menganggap ini serius, ya. Tetapi ada yang sebagian yang orang percaya itu terkadang cukup dia itu memahami ya dengan membaca berita. Tetapi ada yang nggak cukup dengan membaca berita, membaca informasi. Ada yang kepengen melihat, seeing is believing katanya. Tetapi sekarang juga ada orang yang melihat sekalipun belum percaya kalau belum mengalami. Nah, ini yang menakutkan. Apa harus kemudian keluarga kita ya ada yang menjadi korban atau kita sendiri? Tapi ada juga yang sudah mengalami ya tertular ya bahkan masuk ke rumah sakit dan kemudian sembuh, dia masih belum kapok juga gitu. Nah, jadi ini luar biasa ya model-model seperti ini. Nah, oleh karena itu ada yang bilang bahwa kecerdasan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita cerdas di dalam beradaptasi menghadapi situasi baru ini. Dan ini menjadi tantangan dari bangsa-bangsa. Semakin cerdas bangsa itu beradaptasi, semakin cerdas dia itu menjaga diri, maka bangsa itulah yang akan selamat. Nah, ini kita sedang berlomba dengan kecerdasan beradaptasi, kecerdasan berhati-hati. Nah, sayangnya saya melihat negeri kita ini masih sangat-sangat menggampangkan hal-hal seperti ini, sehingga saya selalu berdoa mudah-mudahan tidak ada musibah yang besar. Masa sih kita baru akan belajar kalau kita mengalami. Saya tidak ingin bangsa ini setelah ada musibah besar ya seperti yang kita lihat di India, ya mayat-mayat bergelimpangan, ya rumah sakit sudah kehilangan kapasitas dan oksigen di mana-mana sulit dicari. Baru kita mengakui bahwa ini harusnya kita tidak sebodoh ini misalnya. Yeah. Tapi ini masih belum terlambat ya. Para warga yang ada di desa-desa kalau menghadapi keluarganya yang pulang, ada baiknya melakukan tes ya. Mungkin petugas kesehatan juga harus didukung agar paling tidak tes antigen dilakukan, dan kalau ada yang terindikasi positif langsung sediakan tempat untuk isolasi mandiri. Dan ada contoh di Banyumas, seorang istri melaporkan kepada petugas ya tentang suaminya yang datang untuk dites dan kemudian diisolasi mandiri. Ini adalah lagi-lagi ketangguhan keluarga, ketangguhan komunitas sekarang yang harus menjadi harus menjadi yang diutamakan, karena pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri.
Baik, ini artinya Pak kembali lagi bagaimana membuat masyarakat yang berada di luar daerah asalnya ini paham ya Pak, dan juga keluarga mereka yang berada di daerah bahwa larangan mudik ini bukan semata-mata melarang mudik saja, namun memang untuk kebaikan bersama agar tidak ada penularan COVID-19. Jadi maknanya ini yang seringkali tafsirnya, apa yang dilakukan, diupayakan tidak hanya oleh pemerintah ya, oleh banyak orang termasuk saya, itu seringkali ditafsirkan membuat sulit ya kepada orang yang mudik. Tapi apa yang tafsir yang lain adalah ini adalah sebetulnya upaya kita untuk menjaga agar jangan sampai musibah terjadi kepada orang-orang yang kepengen mudik. Nah, jadi tafsir ini yang satu mengatakan bahwa ini mempersulit hidup orang yang kepengen mudik, ya kan? Yeah. Dan yang kedua sebetulnya tafsir yang kedua adalah ini adalah upaya maksimal dari negara, dari banyak masyarakat, dari para tenaga medis untuk jangan sampai dia itu yang sudah sulit hidupnya menjadi lebih sulit. Iya, betul. Nah ini dan kita saatnya untuk berbaris, tidak berkerumun, kita saatnya untuk mengorganisasikan diri, dan saya yakin seandainya di desa-desa, di komunitas tempat asal para pemudik ini mengorganisasikan diri, ya, tidak hanya sekedar melihat orang datang, terus kemudian biasa-biasa saja, tetapi kepala desa, perangkat desa, para organisasi masjid, para organisasi pemuda yang ada di desa, berbaris dan kemudian mengantisipasi kejadian kemungkinan terburuk, ya, sambil kita berdoa bahwa hasil yang terbaik yang akan kita peroleh. Prepare for the worst, hope for the best, itu kata orang di sana, ya. Yeah. Tapi kalau ini bisa dilakukan, saya kira kita akan terhindar dari apa yang terjadi di tidak seperti yang terjadi di India. Baik, Pak Imam, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.